Mereka selalu berekspektasi lebih tentang karyawannya, padahal mereka tidak membayarkan kewajiban karyawannya sendiri. Ini bisa ada ruang buat sponsor, jadi kayak sambil gua ngobrol gitu kan, mungkin kalau ada teman-teman dari brand yang pengen product placement di situ kan sini, itu kan masih kelihatan bisa lah. Atau misalnya minuman gitu kan, minuman, wah di sela-sela minum. Kembali lagi bersama gue Jonathan Andy Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Kali ini di bulan Maret yang indah ini, gue kedatangan seseorang bernama Mary. Mary Maret. Ya udahlah ya, anggap aja mirip. Halo Mer. Halo. Mau curhat apa nih hari ini Mer? Curhat tentang kantor yang menurut gue toxic sih. Kantor yang toxic. Oke, gimana tuh? Yes. Jadi gini. Mungkin di setiap kerjaan lo akan menemukan partner kerja atau bos atau lingkungan yang nggak cocok sama lo gitu, pasti kan. Tapi kalau memang hanya lo sendiri yang merasakan, berarti yang salah adalah diri lo. Tapi ini yang merasakan adalah hampir semua staff di kantor gue. Karena tempat gue kerja. Toksiknya gimana? Mereka itu kalau nge-push ya wajar kalau nge-push. Toksiknya adalah menurut gue mereka tidak pernah mau disalahkan atas apa yang mereka lakukan. Mereka ini apa, manajemen? Yes, manajemen. Nge-push dalam artian apa nge-pushnya? Nge-pushnya memang dalam artian pekerjaan gitu. Tapi gini, jadi gue dan teman-teman gue mengerjakan sesuatu yang sudah sesuai arahan mereka, instruksi mereka. Sudah disubmit juga ke mereka sebelum kita submit ke klien. Which is itu udah atas approval mereka sebagai atasan, sebagai manajemen sebelum ke pihak klien kan. Udah, mereka sudah approve, kita share ke klien. Ketika kata klien ada kesalahan, diomonginlah ke manajemen menyalahkan kita gitu. Dan menyalahkannya adalah bukan orang yang mengerjakan. Maksudnya gimana? Jadi gini, gue bekerja berdua misalnya gitu ya. Gue mengerjakan dokumen ini berdua, A dan B. Gue A, teman gue B. Terus ada kesalahan di dokumen tersebut. Atasan manajemen ini bilang gini, oh iya itu si C salah ngerjainnya. Padahal si C nggak ikut ngerjain. Gitu. Terus kita selalu dibilang tidak efisiensi waktu karena kita selalu lembur. Kita kerja dari Senin sampai Minggu, ketemu Senin lagi. Nggak libur-libur. Mereka bilangnya kalian aja yang kerja nggak efisiensi waktu. Padahal kita sudah efisiensi waktu, cuma dari mereka yang selalu responnya lama, yang selalu berubah-ubah keinginannya, kayak gitu. Mereka selalu berekspektasi lebih tentang karyawannya, padahal mereka tidak membayarkan kewajiban karyawannya sendiri. Tidak membayarkan kewajiban karyawannya gimana tuh maksudnya? Jadi gini, kantor gue itu dari tahun lalu awal pandemi itu memotong gaji karyawannya, tapi dengan catatan mereka berjanji kalau akan membayarkan sisa gajinya itu. Tapi sampai detik ini belum. Itu kita dipotong sampai Desember. Jadi kita baru terima info itu sampai di Januari sama Februari kemarin. Dan Februari kemarin itu kita juga harusnya gajian di tanggal 28, tanggal 27 kita gajian, tapi sisanya itu baru ditransfer di minggu depannya lagi. Jadi kayak dibagi dua. Yang bikin kesal adalah mereka selalu entertain klien itu jor-joran tanpa melihat kenapa mereka tidak memprioritaskan menyicil pembayaran ke karyawannya dulu. Gitu. Terus THR juga dari tahun lalu sampai tahun ini nggak dibayarkan, belum dibayarkan, masih sekitar 70% lagi gitu. Terus kebijakan kantor yang selalu berubah-ubah, terus yang ada satu atasan yang memang hanya dominan ke si A tapi tidak ke si B gitu. Atasan saling menjelekkan bawahannya dan itu ngejelekinnya ke pihak eksternal, pihak luar kantor. Gitu. Ya gitu-gitu. Terus kita udah kerja sesuai kemauan mereka, kita udah kerja sesuai keinginan mereka, tapi tetap dibilang tidak smart karena mereka panik. Panik apa tuh maksudnya?
Jadi ada satu dua manajemen ini yang memang orangnya panikan. Jadi perkara kita ini orang nih, kita meeting sama klien, belum selesai si klien itu menjelaskan permasalahannya di mana, dia sudah nge-cut, dia langsung menyalahkan gini, lu kerja nggak smart, kerja yang smart dong gitu. Padahal klien itu belum selesai. Nah, dia melakukan seperti itu karena dia panik, dia kelihatan banget kalau dia panik gitu. Tapi dia tidak menyadari kalau dia panik, tapi banyak banget orang yang menyadari dia itu panik kayak gitu-gitu sih. Oke. Kenapa kamu kerja di sini? Kenapa kerja di sini? Karena gue waktu masuk itu bos gue ini adalah gimana? Gue adalah teman istri bosnya. Dan waktu itu bos gue itu pas banget nyari orang. Kebetulan bos gue yang ini tidak bermasalah dengan karyawan yang manapun. Jadi cuma dia orang doang yang tidak bermasalah dengan siapapun. Gitu. Right. Oke. Jadi sebenarnya kayaknya kalau melihat hal ini, mungkin company culture-nya kurang kondusif, ya. Jadi masalahnya di culture, dan mungkin juga ketika nggak punya culture yang bagus, ya kayak gitu, masing-masing ya udahlah, bisa jadi seenaknya. Dan ada dua hal yang menurut gue bisa dilakukan di sini. Yang pertama adalah apakah kita ingin mengubah culture company tersebut, gitu kan? Jadi dalam artian udah kita enforce, oke, misalnya apa gitu. Misalnya kolaborasi, misalnya ownership. Jadi dalam artian kalau ada yang salah, kita yang bertanggung jawab. No excuse, atau misalnya blaming others gitu loh. Nah, ini juga bisa dimasukkan ke nilai perusahaan, jadi bisa didiskus sama HR agar ya udah masing-masing setuju, kita harus menerapkan ini. Sehingga ketika ada misalnya yang kayak nyalahin gitu atau apa, tapi itu kan tidak sesuai dengan dengan value company gitu loh. Lebih baik ya udah be accountable gitu loh. Jadi kamu ada kesalahan apa yang kamu lakukan, ya udah take ownership of it gitu. Bilang aja, saya salah, ini yang akan kita lakukan untuk kedepannya gini untuk menghindari kejadian serupa gitu. Tapi itu kan secara ideal ya, kalau misalnya kalian semua setuju, this is a problem, dan mari kita sama-sama memperbaiki gitu. Jadi motivasinya adalah sama-sama benerin, bukan cari siapa yang salah, bukan. It's not about who's right atau who's wrong, tapi buat kedepannya kita mau kayak gimana nih biar semuanya ini jadi lebih baik, prosesnya jadi lebih baik segala macam, right? Itu kan yang ideal. Kalau nggak bisa, kalau misalnya ternyata yang nggak bisa berubah, ya balik lagi ke kamu. Apakah kamu mau bekerja di company dengan culture yang seperti itu atau enggak gitunya? Jadi gini, kalau dibilang koordinasi dengan HR, mereka koordinasi dengan HR, mungkin iya, tapi permasalahannya di sini adalah HR-nya sendiri melakukan hal yang sama dan tidak berpihak dengan baik ke karyawan-karyawannya, ke staff-staffnya. Terus kita juga udah pernah omongin setiap awal tahun kita selalu ada meeting awal tahun untuk ada apa yang terjadi di tahun sebelumnya atau gimana ke depannya. Itu sebenarnya udah pernah diomongin. Right. Cuma masalahnya mereka ini selalu lupa akan apa yang mereka omongin, sampai pada akhirnya teman-teman gue pun bilang kalau ada kayak kita meeting semua satu kantor lagi, direkam deh biar dia ingat apa yang diomongin gitu. Kalau misalnya kenapa gue masih bertahan, ya karena gue masih mencari pekerjaan yang baru juga. Begitu juga teman-teman gue, kenapa mereka masih bertahan, karena mereka juga masih mencari pekerjaan yang baru juga. Mungkin udah dapat, mereka langsung cabut. Tapi balik lagi ya, ketika gue nggak mau langsung cabut dalam keadaan gue emosi, karena gue takutnya menyesal gitu. Gue mengambil keputusan ketika gue lagi emosi. Jadi ketika gue mau cabut dalam keadaan yang memang gue tidak emosi dan gue sadar gue akan pindah ke tempat yang lain untuk tujuannya pasti lebih baik dibanding yang sekarang. Ya udah, ini dari kapan terjadinya? Terjadi nih udah hampir 2 tahun semenjak pergantian kepemilikan saham. Nah, kalau memang sudah 2 tahun kan apa bisa dibilang kayak lo harusnya ini lebih objektif kan? Nggak bisa dibilang lo emosi sesaat doang kan? Maksud gue ketika sudah 2 tahun dan lo masih berasa seperti ini,
ya berarti ada yang salah dengan company ini misalnya, atau mungkin ada yang salah dengan mungkin cara lo memandang, atau ya memang sesimpel ya udah nggak cocok aja sama perusahaan ini, and that's okay. Kalau dibilang nggak cocok sih nggak ya. Sebenarnya kalau gue masih terbuai dengan nyamannya orang-orang di perusahaan ini. Maksudnya teman-teman gue yang di perusahaan ini gitu. Maksudnya apa? Dan Nyamannya gimana? Di kantor itu mereka memberi kebebasan dari jauh sebelum ada pandemi pun, mereka sudah memberi kebebasan. Lo mau kerja dimanapun, lo mau ke kantor nggak ke kantor, terserah lu deh gitu. Yang penting apa yang gue minta selesai. Pertama itu. Kedua, teman-teman gue ini ya mereka saling membantunya luar biasa. Jadi ketika gue butuh sesuatu mereka bantu, ketika mereka butuh sesuatu gue bisa bantu ya gue bantu. Nah, gue masih terbuai akan hal itu. Gue menyadari gue terbuai dengan kenyamanan itu. Tapi kalau kenyamanan dengan manajemen itu nggak sama sekali. Ya mau nggak mau kan lo harus melihat kantor ini dan pekerjaan lo juga sebagai satu paket keseluruhan gitu loh. Jadi gue masih belum bisa melihat itu sih. Iya, kalau balik lagi ke lo. Iya. Gitu kan, gue bilang iya, either you change atau you go. Kalau misalnya lo pengen mengubah company-nya, ya silahkan diskusikan, coba ajak ngobrol juga, atau mungkin dari lo bisa ngobrol ke istri teman lo teman lo yang jadi bos, ya itulah. Nah itu kan jadi dengan harapan dia bisa menyampaikan ini, communicate with other C-level gitu kan. Jadi pemahamannya sama gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya balik lagi, lo mau stay atau enggak gitu. Karena lo nggak bisa kayak, wah gue cuma mau enaknya doang, ya nggak bisa, ini sepaket. Gimana dong gitu kan. Kalau mencoba ngomong dengan teman gue, udah teman-teman gue pun gue saranin, udah lo ngomong sama dia orang aja deh. Dia, menurut gue dia yang satu-satunya orang yang masih menganggap lo sebagai manusia untuk bekerja gitu kan. Dan jawaban dia, dan itu baru dilakuin akhir-akhir ini sih, jawabannya dia, gue terima masukannya, gue akan bicarakan ke manajemen, gue minta maaf atas segala semua yang terjadi, ketidaknyamanan kalian dari mereka. Oke. Ya bagus, tapi belum ada jaminan itu berubah loh. Yes, dan itu juga gue belum melihat ada perubahan atau kayak gimana sih. Iya, karena nggak mungkin. Menurut gue nggak bisa perubahan itu terjadi dalam waktu yang cepat ya. Yes. Mengingat ini kayaknya lebih ke company culture, bukan 1-2 orang doang. Gitu loh. Dia yang kalau lo bilang ngomong ke HR-nya juga berpihak ke mereka. Oh ya, berarti memang belum ada culture yang di-set di awal gitu loh, yang disetujui semua orang gitu. Nah jadi either you create it, pikirin gimana caranya bisa sinergi sama HR juga, sama yang lain, bahwa it's for the company's good juga gitu. Atau ya kalau memang tidak bisa diubah, ya saran gue daripada lo complaining, kerjanya juga nggak enak kan, complain juga, mangkel juga. Kalau misalnya itu ada di batas yang nggak bisa lo tahan, ya cabut aja. Oke, semoga sukses ya. Terima kasih, sehat selalu John. Baik, semoga sukses Mary. Thank you. Yo, bye. Bye.